Halo, selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 16, perkenalkan saya sendiri, Girdilo Sengki, MPM 196-12792, dan teman saya, Olivia Egi Ermilawati, MPM 196-12766. Baiklah, di sini kami akan membahas hasil analisis kami yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan pada subsektor makanan olahan primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk di bagian pertama, yaitu latar belakang. Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya, untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan meningkatkan nilai bagi perusahaan agar semakin baik dan terjamin. Di sini terdapat beberapa rasio untuk mengukur suatu perusahaan. Yang pertama, yaitu ukuran perusahaan, merupakan salah satu aspek yang menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan, di mana dapat diklarifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mempengaruhi nilai perusahaan, karena semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, yaitu likuiditas, merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Biasanya, penilaian kinerja perusahaan akan menggunakan analisis rasio keuangan, yang kemudian di dalamnya terdapat rasio likuiditas. Yang ketiga, yaitu profitabilitas, merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara, tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya. Selanjutnya, struktur modal merupakan pengaturan modal dari sumber yang berbeda sehingga dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk bisnis dinaikkan. Dalam arti, struktur modal mengacu pada proporsi atau kombinasi dari modal saham ekuitas, modal saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba ditahan, dan sumber dana jangka panjang lainnya dalam jumlah total modal yang harus dikumpulkan oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaannya. Subsektor makanan olahan merupakan perusahaan yang melakukan produksi dan pengemasan makanan dalam kemasan. Alasan kami memilih perusahaan subsektor ini, yaitu makanan olahan primer, sebagai objek penelitian, karena subsektor ini merupakan salah satu sektor usaha yang akan terus-menerus mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, yaitu tabel 1.1, rata-rata ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, dan struktur modal tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Seperti yang dilihatkan pada tabel, untuk ukuran perusahaan pada tahun 2017 sampai 2018, ukuran perusahaan mengalami penurunan karena total aset yang dimiliki kecil. Untuk tahun 2018 sampai tahun 2019, ukuran perusahaan mengalami peningkatan. Dan untuk tahun 2019 sampai 2020, ukuran perusahaan mulai mengalami penurunan lagi. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin mudah perusahaan dalam akses pendanaan eksternal. Hal inilah yang menunjukkan perusahaan mengalami fluktuatif setiap tahunnya terhadap struktur modal. Selanjutnya yaitu likuiditas. Dapat dilihat untuk tahun 2016 sampai 2018, likuiditas mengalami peningkatan. Hal ini berarti aktiva perusahaan mengalami liquid. Untuk tahun 2018 sampai 2019, likuiditas mengalami penurunan karena aktiva perusahaan tidak mengalami liquid. Sedangkan tahun 2019 sampai 2020, likuiditas kembali mengalami peningkatan karena aktiva perusahaan mengalami liquid. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan memiliki kemampuan pemenuhan kewajiban dengan baik atau mengurangi risiko penggunaan hutang. Semakin liquid suatu perusahaan, maka akan semakin
meminimalkan penggunaan hutang atau pendanaan dari sumber eksternal. Hal ini menunjukkan perusahaan mengalami fluktuatif dalam tahun tertentu terhadap struktur modal. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Untuk tahun 2016 sampai 2018, profitabilitas mengalami penurunan karena perputaran aset dan laba bersih dalam satu tahun menurun. Pada tahun 2018 sampai 2019, profitabilitas mengalami peningkatan karena laba yang dihasilkan meningkat. Sedangkan pada tahun 2019 sampai 2020, profitabilitas kembali mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset belum maksimal, dan rasio ini mengalami fluktuatif setiap tahunnya terhadap struktur modal. Selanjutnya yaitu permasalahan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan pada subsektor makanan dan olahan primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap struktur modal perusahaan pada subsektor makanan dan olahan primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan pada subsektor makanan dan olahan primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, untuk pembatasan masalah, agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis membatasi masalah penelitian. Penulis membatasi pada pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, dan profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan subsektor makanan dan olahan primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya, pembatasan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan pada subsektor makanan dan olahan primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas terhadap struktur modal perusahaan pada subsektor makanan dan olahan primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan pada subsektor makanan dan olahan primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi yang relevan bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang mereka pelajari selama perkuliahan. Selain itu, diharapkan bagi para penulis untuk memahami penelitian ini terkait ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, serta struktur modal. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Selain itu, sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran data pengetahuan yang sudah ada terkait ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, serta struktur modal. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Olivia Egi Ermelawati. Baik, selanjutnya ada kerangka pemikiran. X1-nya ada ukuran perusahaan, X2-nya likuiditas, X3 profitabilitas, dan Y yaitu struktur modal. Ukuran perusahaan merupakan salah satu aspek yang menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan, di mana dapat diklarifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Struktur modal merupakan pengaturan modal dari sumber yang berbeda, sehingga dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk bisnis dinaikkan. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis pertama atau hipotesis 1
yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Hipotesis 2, likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal. Hipotesis 3, profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Berikutnya ada metode penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan adalah causal comparative. Causal comparative adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang ada tidaknya sebab akibat di antara variabel yang diteliti. Definisi operasional variabel dan pengukuran, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel independen. Variabel independen adalah variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Variabel independen dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ukuran perusahaan, yang kedua profitabilitas, yang kedua ada likuiditas, yang ketiga ada profitabilitas. Sedangkan variabel dependen yaitu hanya terdiri dari struktur modal. Selanjutnya ada metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan teknik dokumentasi. Instrumen yang digunakan oleh penulis adalah metode observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti tanpa terlibat secara langsung. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam peneliti adalah data sekunder. Menggunakan data keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diambil dari situs resmi atau web resmi www.idx.co.id. Populasi ada 23 perusahaan dan 13 sampel perusahaan dengan teknik reverse sampling. Reverse sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria sampel yang ditentukan pada penelitian ini yaitu yang pertama, perusahaan yang telah initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan auditan atau laporan tahunan yang biasa disebut dengan annual report secara lengkap selama tahun 2016 sampai dengan 2020. Ukuran perusahaan dapat dicari menggunakan rumus LN dikali dengan total aktiva. LN adalah logaritma natural. Likuiditas dapat kita cari menggunakan rumus current ratio atau CR, di mana aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Profitabilitas dapat dicari menggunakan ROA atau return on asset. Rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Sedangkan struktur modal dapat kita cari menggunakan rumus DER atau debt to equity ratio. Rumusnya itu total utang dibagi dengan total ekuitas. Berikutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, yang dimana teknik analisis data yang dilakukan dibantu dengan alat bantuan Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 26. Tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu terdiri dari 4 uji. Yang pertama ada uji normalitas. Yang kedua uji multikoliniaritas. Dan yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Dan yang terakhir atau yang keempat ada uji autokorelasi. Baik, sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih.